0426 23 22 443, SMS atau WhatsApp di 0822 9609 996. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Pagi hari ini senang sekali bisa kembali bersama Anda di Dialog Interaktif Halo Sulawesi Barat. Dan pendengar, di edisi spesial hari ini karena memperingati Hari Santri Nasional 2025 yang tepat pada hari ini 22 Oktober 2025, kita ada tema yang cukup menarik untuk kita bahas untuk pagi hari ini di Dialog Halo Sulbar. Dari santri untuk negeri menuju peradaban dunia. Dan Hari Santri memang pendengar bukan sekedar momentum seremoni, tapi juga pengingat akan peran besar santri dalam membangun bangsa dan berkontribusi bagi dunia. Pagi ini kita sudah bersama sebenarnya dengan 3 narasumber kita di studio. Namun yang berkesempatan untuk hadir di awal ini ada Pak Aris Fauzan Najib MPD. Beliau adalah pembina pesantren MBS At-Tanwir Mamuju. Saya sapa dulu. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya bisa bersama di RRI ini. Iya. Mungkin mic-nya yang sebelahnya mungkin ya. Yang mana ini mic yang aktif? Yang ini nggak aktif mic-nya. Mungkin bisa dibantu tukar dulu ya. Oke deh. Baik. Oke deh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak Pak atas waktu dan kesempatannya, karena baru pertama kali juga kami datang di RRI Mamuju, Studio RRI. Ya, studio RRI Mamuju, dan luar biasa pada kesempatan hari ini. Tentunya momentum di mana memperingati Hari Santri Nasional. Iya, sangat tepat untuk berbincang dengan pembina pesantren MBS At-Tanwir bersama juga beberapa santri yang akan hadir pagi hari ini. Ya, salah satunya yang sudah Anda saksikan juga di live streaming kami ada Fadel Muhammad. Beliau adalah Ketua IPM SMA MBS At-Tanwir Mamuju. Selamat pagi, Assalamualaikum Fadel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesempatan dan juga waktunya untuk bisa berbicara di dialog pada hari ini. Sehat Ki kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke, berarti hari ini ada seremoni semacam upacara gitu di momen Hari Santri? Iya, tadi ini sebelum saya kemari upacara dulu di halaman MTSN 1 Mamuju untuk memperingati Hari Santri tersebut. Upacaranya sudah selesai lalu ditinggalkan atau belum selesai? Udah selesai tadi. Alhamdulillah sudah selesai tadi. Oke. Pak Aris, ini kalau di momen Hari Santri itu seremoni semacam apa yang dilangsungkan utamanya di MBS At-Tanwir? Ya, untuk memperingati Hari Santri Nasional sendiri di MBS At-Tanwir Mamuju itu, yang pertama kita tentunya bangun tahajud ya, dan itu rutinitas kewajiban di MBS At-Tanwir Mamuju. Oh, itu keseharian. Keseharian, betul sekali. Kalau berbeda di Hari Santri misalnya, apa yang berbeda? Ya, di Hari Santri sendiri kayak tadi pagi ini kan kita menghadiri upacara Hari Santri Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Mamuju. Kemudian setelah itu, setelah upacara ya tentunya foto bersama. Setelah foto bersama kemudian kita mengadakan agenda yang dimana agenda Hari Santri di MBS sendiri yaitu adalah memperingati perjuangan dan juga tokoh-tokoh kiai-kiai sebelumnya, perjuangan kiai untuk kemerdekaan Indonesia ini. Ada momentumnya nonton film dan sebagainya seperti itu. Oh gitu, oke. Kalau semacam lomba-lomba misalnya baca hadis, hafalan hadis gitu ada tidak? Untuk saat ini kayaknya belum kami laksanakan, belum, tapi ya? Akan ada. Akan ada.
di sekarang ini. Iya, mungkin kita adakan mungkin di besok hari atau mungkin hari-hari setelahnya seperti itu. Masih direncanakan, iya. Tapi kalau untuk agenda hari ini mungkin ya kita membahas sejarah. Ya, sejarah tentang bagaimana pondok pesantren itu bisa lahir dan berdiri di Indonesia itu sendiri. Iya. Kalau saya pernah baca sejarah gitu ya, ini memang menjadi usulan jihad pada waktu itu, pada saat Belanda ingin kembali merebut Indonesia, jihad kepada para santri untuk berada di garis depan, akhirnya terjadilah pertempuran di Surabaya kala itu ya. Betul. Iya. Baik, kalau melihat makna Hari Santri di hari ini ya, tepat di hari ini, hari Rabu. Kalau Pak Aries bagaimana memaknai Hari Santri bagi pesantren di MBS At-Tanwir Mamuju, Pak? Saya sendiri memaknai Hari Santri ini adalah hari yang dimana kita tidak pernah lupa sosok dari kiai. Karena kiai ini menjadi sentral figur bagi berdirinya pondok pesantren. Dan juga keilmuan beliau, kita harus takzim dan takjub, menghargai nilai-nilai yang kiai kita ini ajarkan begitu. Baik. Tanpa mengecilkan atau mengenyampingkan ajaran-ajaran dari Rasulullah ya, Muhammad SAW, karena kiai juga adalah penerus ajaran Rasulullah gitu. Betul. Dari para kiai kita bisa ajaran Nabi Muhammad itu bisa sampai ke kita gitu. Iya, betul. Oke. Saya ke Fadel. Fadel sebagai ketua IPM SMA MBS At-Tanwir ini, bagaimana Fadel melihat peran dari IPM dalam menumbuhkan kepemimpinan santri, Fadel? Adakah hal yang dilakukan semacam kegiatan gitu, Fadel? Itu kegiatannya khusus hari santri atau seperti biasa? Iya, seperti hari-hari biasa. Apa yang dilihat Fadel gitu, peran IPM menumbuhkan jiwa kepemimpinan seorang santri? Nah, kalau di pondok saya, kami berperan dalam membuat santri itu bisa berbicara di depan dalam meningkatkan public speakingnya dulu. Jadi pertama-tama kami menyusun jadwal, lalu melatih para santri buat bisa berbicara di depan para teman-temannya seperti kultum. Setelah itu untuk bagi yang kakak-kakak kelas yang sudah berada di kelas atas, kami latih untuk bisa membina para adik-adiknya untuk bisa mandiri. Jadi skill kepemimpinan yang didapatkan para santri itu terdapat di bagaimana cara dia memimpin para adik-adiknya. Kalau menurut Fadel ini, perbedaan atau apa yang membedakan Fadel antara pesantren atau sekolah konvensional lainnya gitu, Fadel? Kalau saya ya mungkin semuanya sama-sama adalah tempat pendidikan. Iya. Nah, mungkin yang paling perbedaan signifikannya saya lihat dari segi pembinaan agamanya. Mungkin kalau di sekolah yang lain pembinaan agamanya itu ya cuma segitu. Tapi kalau di pondok pesantren malah yang dilebihkan adalah pendidikan agamanya. Ya, tapi itu tidak menutup kemungkinan bahwa di pondok pesantren kita tidak belajar ilmu-ilmu seperti sains, teknologi dan lain-lain. Betul. Nah, jadi di pondok pesantren walaupun pelajarannya itu lebih ke hal-hal yang berbau agama, tapi kita juga tidak lupa dengan ilmu-ilmu sains, teknologi dan lain-lain. Mungkin yang paling perbedaannya ya dari segi pergaulan. Baik. Jadi saya setuju kalau memang santri itu harus terbuka dengan pelajaran-pelajaran yang lain ya, bukan hanya berkutat di pelajaran agama, tetapi juga ada hal-hal lain di dunia ini yang santri perlu ketahui dan harus ketahui agar bangsa kita itu maju ya. Karena ada pepatah yang bilang kalau anak Indonesia kuat, maka Indonesianya juga hebat. Betul. Saya ke Pak Aries lagi. Baik. Kalau melihat peran dari kiai, seorang kiai, Pak Aries, juga tradisi ya dalam mempengaruhi keputusan di pesantren, apakah ada upaya untuk
meningkatkan partisipasi santri dalam proses pengambilan keputusan, Iya. Pak Aris? Jadi di pondok pesantren itu sendiri kan kita tahu bersama ya bahwasanya pondok pesantren itu tidak akan berdiri tanpa adanya sosok seorang dari kiai, Oke, ya kan? oke. Kiai itu menjadi figur sentral, pemimpin spiritual, moral, sekaligus manajerial di pesantren itu sendiri. Kemudian tidak mungkin dong kiai itu mengerjakan semuanya. Iya, iya. Otomatis pasti akan dibantu oleh asatid, para pembina, dan disitulah untuk mengambil keputusan itu kita libatkan juga santri. Maka dari itu di pondok pesantren itu untuk ladang pendidikannya maka kita adakan organisasi organisasi santri itu sendiri. Kalau di MBS sendiri ada Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Oke. IPM. Jadi IPM itulah yang mengorganisir kegiatan santri itu untuk membantu asatid dan para kiai. Pemimpinnya para santri-santri juga ya? Seniornya. Seniornya, Jadi betul. ya senior itu yang kita libatkan. Kalau di pondok saya sebelumnya, karena saya ini di pondok di salah satu pondok Jawa di pondok modern ya, itu yang membawahi langsung kegiatan itu adalah organisasi pelajar pondok modern. Jadi hampir sama dengan Ikatan Pelajar Modern. Kalau di sekolah umum itu namanya OSIS. Nah, jadi yang mengambil kebijakan kegiatan santri dan seterusnya itu adalah organisasi santri itu. Contoh kan di organisasi santri itu ada bagian ibadah. Nah, jadi mereka lah yang mengatur bagian keibadahan ini di pondok pesantren, senior-seniornya ini. Iya. Oke. Nah, kemudian ada bagian keamanan yang menertibkan keamanan di pondok, ada bagian kebersihan, bagian dapur dan lain-lain seperti itu mungkin. Oh, baik, baik. Jadi tugas memang sudah dibagi-bagi ya. Iya, sudah dibagi-bagi. Nah, jadi mungkin agar nantinya tidak terjadi saling tunjuk gitu ya. Iya, betul sekali. Kamu lagi, Iya. tapi memang sudah dikoordinasi dengan baik. Iya, jadi itu pun yang menjadi bagian di dalam organisasi santri itu. Kalau di Muhammadiyah Boarding School itu IPM orang-orang yang betul-betul santri yang loyal, artinya yang berkompeten untuk menjadi bagian dari bagian-bagian itu. Seperti itu. Jadi kita tidak memilih asal-asalan santrinya seperti itu. Memang yang punya kapabilitas dan kompetensi. Oke. Ini sudah hadir di studio juga ada adik kita, ada Adik Fakirah Raihana. Saya sapa dulu. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Oke. Selamat pagi, dari mana ini? Dari Polman. Oh, dari Polman. Iya. Ini dari Polman langsung ke RRI Mamuju? Tidak. Oh, maksudnya ini dari mana tadi ini? Oh, dari sekolah. Dari sekolah. Iya. Habis upacara juga berarti tadi? Iya. Oke. Kalau Fakira ini kelas berapa gitu? Kalau umumnya gitu kelas berapa? Kelas 11. Kelas 11 artinya kelas 2 ya? Kelas 2 SMA. Kelas 2. Sama dengan Fadel? Iya. Ya. Kelas 2 juga. Oke. Baik. Sebelum saya ke Fakira ya, saya ke Pak Aris kembali. Kalau melihat nilai-nilai khas pesantren Pak Aris yang relevan untuk dunia modern saat ini apa sih? Ya, mungkin kalau nilai yang perbedaan pendidikan di pesantren dan juga pendidikan di sekolah umum ya, atau sekolah yang berbasis konvensional yang tadi Bapak sebutkan ya. Itu perbedaannya mungkin di pendidikan karakter dan juga akhlak. Ya. Mungkin yang kalau saya berpendapat itu yang mungkin kelebihan di pondok pesantren. Jadi kita diajarkan adab dulu, al adabu foko ilmin. Jadi adab itu di atas daripada ilmu. Itu dulu pondasinya, yang mungkin tidak dapatkan di sekolah umum. Kemudian kehidupan di pondok pesantren itu 24 jam full. Bahkan tidur pun itu dianggap sebuah pendidikan, istirahat saja. Tidur, makan, itu adalah sebuah pendidikan. Makanya kalau saya tekankan kepada santri saya sering nasihati mereka, apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan, itu semua adalah pendidikan. Mandi itu juga salah satu pendidikan, bagaimana disiplin dalam membagi waktu
Nah, mungkin kedisiplinan juga itu menjadi pembeda. Seperti itu, akhlak dan kedisiplinan. Oke, baik. Saya ke Fakirah. Nah, oke, Fakirah, kalau Fakirah sebagai ketua di Hizbul Watan ya, bagaimana organisasi ini Fakirah membentuk karakter dari santriwati? Nah, Ya, untuk pembentukan karakter sendiri di santriwati itu dengan adanya program Hizbul Waton atau organisasi itu sendiri mampu membuat kami jauh lebih mandiri karena disiplinnya waktu dan segala peraturan-peraturan yang ketat yang membuat kami terbiasa melakukan semuanya. Oke. Kalau pernah tidak aktif di kegiatan sosial ini para santri? Untuk kegiatan sosial sendiri, kami biasanya juga diajak untuk ikut berkontribusi dalam kegiatan Berbagi misalnya, membantu korban bencana misalnya gitu. ya itu terkadang juga kami lakukan. Ini diajak oleh pembina gitu. Iya, Tapi inisiatif dari organisasi. iya. Kalau tantangan terbesar yang dirasakan nih dalam mengajak teman-teman santri ikut partisipasi di kegiatan sosial, ada tidak atau pernah tidak gitu? Ya kalau ada tidaknya itu mungkin pastinya ada Kak, karena kami juga perlu membagi waktu antar sekolah dan organisasi Iya. agar lebih menyeimbangkan. Iya, tantangan seperti apa sih? Ini bisa dikasih tahu sama pendengar kita? Biasanya itu kayak itu tadi Kak, kayak bagi waktu, kayak misalnya tugas sekolah yang lagi padat-padatnya dan kita diikut sertakan dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Oke, jadi ini di organisasi yang diikuti sama Fakira dan Fadel ini berbeda ya? Iya Kak. Beda ya? Iya. Oh, oke. Kalau di Fadel organisasi apa namanya? Kalau saya di Ikatan Pelajar Muhammadiyah, tapi sebenarnya kalau organisasi yang diikuti, saya juga masuk ke dalam Hizbul Waton. Oh gitu. Ya begitu aja, Neo Fahira juga ada di PM. Oh boleh begitu ya? Ya, tapi saya di PM sebagai ketua umum, Fahira di Hizbul Waton sebagai ketuanya. Oke, oke. Hizbul Watan dan IPM ini apakah ini membedakan ini perempuan dan laki-laki? Hizbul Watan itu perempuan, kemudian IPM laki-laki gitu? Tidak, di PM itu bisa diikuti perempuan dan laki-laki, begitu pula di Hizbul Waton. Hizbul Waton itu organisasi berupa kepanduan. Dia mirip-mirip dengan Pramuka, tapi Hizbul Waton sendiri punya Muhammadiyah. Nah, di keduanya itu sama-sama ialah organisasi atau eskul wajib yang ada di sekolah saya. Jadi semua santri itu wajib untuk mengikuti. Nah, bedanya saya dengan Fahira itu dari segi kepengurusan organisasi. Kalau saya lebih ke IPM sebagai ketua umumnya. Kalau di HW ketua umumnya ada Fahira. Kegiatan favorit apa yang Fadel paling suka gitu, yang atau berkesan di IPM? Kalau saya seperti kegiatan dakwah begitu. Oke, dakwah. Suka tampil di depan umum Iya. ya. Ini bagus ini untuk kedepannya para santri untuk tampil ke depan umum karena ini kemampuan yang sulit diterima Pak Aries ya. Ya, betul betul. Apakah sekali. itu ada jadwal rutin untuk mereka tampil berdakwah di depan teman-temannya minimal? Ya, itu salah satu kegiatan rutin yang ada di pondok pesantren kita di Muhammadiyah Boarding School ini. Itu biasa dilaksanakannya itu ketika kultum ba'da duhur dan juga kultum ba'da asar. Bergantian ya? Iya, bergantian. Ada jadwalnya itu. Itu dari santri baru maupun santri lama semua ada dapat jadwalnya. Kemudian juga di ba'da maghrib, kalau tidak salah ya, ba'da maghrib dan ba'da subuh itu menyampaikan hadis. Menyampaikan hadis. Nah, kalau secara dihafal atau? Iya, dihafal. Secara dihafal, nanti mereka jelaskan makna dari hadis itu. Artinya apa, kandungannya apa, seperti itu. Sedangkan di ba'da duhur dan ba'da asar itu dia lebih ke kultum umum. Membahas ya tentang kayak apa itu ibadah,
dan sebagainya. Oke. Ya, seperti itu. Baik. Pendengar, di pagi hari ini tentu kita juga buka ruang untuk telepon ya. Untuk pendengar yang mau menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan ataupun juga menyampaikan pertanyaan, kita buka di ruang telepon 0426 2322 443 dan juga di 0822 9609 0996 melalui WhatsApp juga boleh. Kita sapa. Halo. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Oke, sepertinya belum tersambung ya. Halo. Belum ada suaranya. Oke, boleh diputuskan dulu, dicoba kembali di 0822 96090996, juga boleh di 04262322 443. Kalau mungkin untuk sambungan telepon ini agak sulit, bisa berkirim pesan saja di WhatsApp atau juga sampaikan pertanyaan ataupun juga opini Anda di kolom komentar di live streaming kami di Facebook RRI Mamuju. Kita jeda dulu, tetaplah bersama kami. Kanal informasi dan inspirasi Terus Satu. Sekolah sangat lekat hubungannya dengan pendidikan. Bahkan mungkin keterkaitannya tak bisa dipisahkan lagi. Pada awalnya, sekolah bukanlah suatu sistem atau lembaga atau organisasi dengan segenap perangkatnya seperti murid, bangunan gedung, jadwal kegiatan, peralatan mengajar, dan sebagainya. Istilah sekolah berkembang di masa Yunani kuno. Orang-orang di masa itu biasanya mengisi waktu luang mereka dengan cara mengunjungi suatu tempat atau seseorang pandai tertentu untuk mempertanyakan dan mempelajari hal-hal yang mereka rasakan penting untuk diketahui. Mereka menyebut kegiatan tersebut dengan istilah skole, sekolah, skolae, atau sekolah, yang artinya leisure devoted to learning, atau waktu luang yang digunakan khusus untuk belajar. Hai, aku Firsa. Dulu aku bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari. Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari Diam, kami dari Satuan Reserse Narkoba bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba. Mana buktinya, Pak? Coba. papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, masih bersama kami di Dialog Interaktif Halo Sulawesi Barat, dan di pagi hari ini kita masih bersama dengan teman-teman kita, juga adik-adik kita ya dari MBS At-Tanwir Mamuju. Ada Pak Aries Fauzan Najib MPD, beliau adalah pembina pesantren MBS At-Tanwir Mamuju. Kemudian ada Fakira Raihana, Ketua Hizbul Watan SMA MBS At-Tanwir Mamuju, bersama Fadel Muhammad, beliau Ketua IPM SMA MBS At-Tanwir ya. Dan baik, saya mau ke Fakira dulu ya, karena lambat datang jadi agak banyak pertanyaannya untuk Fakira dulu.
Fakira, kalau Fakira bisa kasih tips untuk teman-teman kita yang mungkin baru mau masuk pesantren ini ya. Kasih tips untuk teman-teman kita memilih pesantren itu untuk menjadi tempat pendidikan itu gimana sih Fakira? Kalau menurut saya sendiri sih ya Kak, pertama itu pastinya siapin niat dulu. Karena niat itu pasti yang paling utama. Dan untuk pemilihan pesantren sendiri, karena pesantren sekarang kan juga udah beda-beda ya Kak. Ada yang fokus sama kitab, fokus sama tahfiz, fokus sama bahasa. Nah jadi sama minat masing-masing aja. Kalau minatnya emang di tahfiz, masuk pondok tahfiz. Kalau minatnya di bahasa, masuk pondok bahasa. Kalau minatnya di kitab, masuk pondok kitab. Oh, artinya apa yang Fakira mau ini ada di MBS At-Tanwir ya? Iya Kak. Oke. Kalau kita lihat sekarang banyak gitu anak-anak sekolah yang apa namanya? Mungkin bukan jadi rahasia umum lagi ini. Banyak kita lihat anak sekolah yang akhlaknya kurang gitu ya, adabnya kurang. Kalau melihat pesantren, Fakira, bagaimana menilai pendidikan akhlak di dalam pesantren yang saat ini Fakira jalani? Ya kalau pendidikan akhlak sendiri itu yang diterapkan di pesantren itu luar biasa Kak. Dimana kami diatur 24 jam memprioritaskan akhlak dan adab kepada yang lebih tua dan menyayangi yang muda. Dimana kita disuruh untuk berikhtiram kepada guru, tapi tidak dengan cara yang berlebihan. Oh baik. Seperti misalnya kalau mau atau ketemu atau lewat depan guru itu seperti apa yang diajarkan? Kalau lewat depan guru itu biasanya boleh Kak berhenti dulu terus salim tangannya atau sapa dengan assalamualaikum. Oke. Ini hal-hal yang kecil tapi maknanya atau pengaruhnya besar ya? Iya Kak, sangat berdampak. Kalau Fakira, bagaimana Fakira berkontribusi di kegiatan sosial seperti di lingkungan rumah Fakira sebagai santri? Kalau berkontribusi itu sendiri Kak, biasanya kalau lagi perpulangan itu kadang diajak buat isi kultum di masjid Kak. Perpulangan ini maksudnya apa? Lagi libur santri Kak. Libur santri. Iya. Itu berapa hari? Biasanya seminggu Kak. Oh seminggu liburnya. Oh jadi di lingkungan keluarga ikut kegiatan lingkungan rumah gitu, kegiatan apa tadi? Kadang disuruh kultum. Kultum. Iya. Di masjid. Iya. Oh, ada tidak yang ngajakin atau yang panggil gitu, Fakira bisa ngajar anak-anak ngaji tidak? Kadang sih Kak, kalau lagi libur Ramadan. Itu selalu ya? Iya Kak. Oh baik. Usia berapa yang biasanya Fakira ini? Biasanya anak SD Kak. SD. Dari kelas 1 sampai kelas 6. Oh ngajarin Iqro ya? Iya. Oke deh, baik. Kalau di Fadel yang dipelajari di pesantren Fadel yang paling bermanfaat menurut Fadel apa? Kalau berbicara tentang yang paling bermanfaat sih mungkin saya tidak bisa langsung sebutin satu-satu ya. Karena kalau mau dibilang bermanfaat saya Semuanya rasa bisa ya? bermanfaat semua. Karena di pondok pesantren itu kami ditekankan suatu kata-kata yang kata-katanya itu santri itu harus paham agama dan multi talenta. Jadi selain kita belajar agama, kita juga diajarkan banyak sekali soft skill. Mulai dari bagaimana cara kita skill keseharian ataupun berinteraksi dengan warga sekitar, bersosialisasi. Dan juga selain kita menghafalkan Al-Quran, kita juga pahami juga apa isinya dari Al-Quran itu. Kita belajar tafsir dan segala macam. Selain belajar sendiri, kita juga diajarkan untuk bagaimana cara kita mengajar orang lain. Karena tujuan saya nyantri sendiri, biar nantinya ketika saya lulus, saya bisa menjadi seseorang yang bermanfaat bagi di lingkungan saya nantinya. Baik. Pak Ries, ini di momen hari santri atau bukan di momen hari santri gitu ya. Seingat saya pernah ada
seperti yang disampaikan Fadel tadi ada skill-skill yang di ini. Pernah saya lihat ada semacam liga santri gitu. Apakah ini ada di Mamuju atau MBS Atanwir Mamuju pernah ikut liga santri ini? Seingat saya itu tahun berapa itu ya? 2022 kalau tidak salah itu ada Liga Santri dan MBS berkecimpung di dalam. Itu pertandingan sepak bola kalau tidak salah itu. Ya, pada saat itu di lapangan Merdeka, masih belum menjadi rumah sakit yang pada saat ini berdiri ya. Itu sempat diadakan. Kemudian kalau untuk akhir-akhir ini saya juga kurang tahu itu apakah masih ada apa tidak, tapi yang jelasnya sempat ada itu Liga Santri dan MBS berkecimpung, tapi sayang di babak pertama sudah gugur duluan, sudah kalah. Oh gitu. Iya, yang kita mau tahu juga untuk anak-anak yang mau masuk pesantren tapi mau juga belajar sepak bola. Di Atanwir Mamuju ini ada tidak semacam ini dibinanya gitu? Iya, di pondok MBS Atanwir Mamuju sendiri olahraga, kalau bisa semua santri itu harus bisa berolahraga. Semua olahraga apapun harus bisa dia ikuti gitu. Kalau di MBS sendiri, alhamdulillah olahraga yang kita adakan dijadikan kegiatan ekstrakurikuler itu ada futsal, kemudian bulu tangkis, badminton juga ada. Kemudian renang itu ada tapi ketika weekend, Sabtu Minggu, Sabtu Ahad, di situ kita ajak santri untuk biasa ke kolam renang, diajarkan cara berenang itu bagaimana. Kemudian sempat tahun lalu itu ada panahan juga, tapi tahun ini karena ustadz yang bisa memanah itu sudah selesai masa pengabdiannya, jadi mungkin belum dilatihkan lagi kepada santri-santri kita ini. Baik. Ya ini merupakan bentuk adaptasi gitu ya. Betul. Bentuk adaptasi terhadap perkembangan zaman, termasuk juga mungkin adaptasi terkait isu lingkungan atau adaptasi dengan teknologi. Nah, bagaimana Pak Aries melihat di pesantren yang dipimpin gitu dalam adaptasinya terhadap tantangan global ini, Pak Aries? Tentunya pondok pesantren ini itu memiliki peran krusial ya, sebagai benteng moral dan juga agen perubahan. Kita tahu bahwa pondok pesantren ini sangat berkontribusi sekali untuk kemajuan bangsa kita tentunya di nasional ya dan juga global. Bahkan banyak masyarakat itu berpandangan ya bahwa pondok pesantren itu masih gaptek. Iya betul. Jangan masuk pondok. Dilarang bermain HP Android gaptek. Lulusannya tidak bisa memegang laptop, awam internet dan sebagainya. Ternyata itu keliru. masyarakat sebagiannya. Alhamdulillah sendiri di MBS itu kita melek digitalisasi. Di MBS sendiri alhamdulillah kelasnya sudah difasilitasi TV digital, Smart TV. Kemudian santri sendiri di jenjang SMP kita tidak membolehkan membawa HP. Tapi untuk di jenjang SMA kita bolehkan santri kita untuk membawa HP. Tapi ada waktu tertentu HP itu dapat digunakan sebagai media pembelajaran. Kalau di SMA sendiri kita memberikan HP kepada santri itu ketika waktu jam sekolah. Ketika di SMP? Di SMA itu ketika waktu jam sekolah pagi ya jam 7:30 itu ketika gurunya membutuhkan media pembelajaran HP itu nanti pembina berikan kepada guru tersebut. Jadi tidak dikasih dari pagi sampai sore, tidak. Artinya kita kasih ketika guru itu membutuhkan Android itu sebagai media pembelajaran bagi santri kita. Saya mau coba terima untuk pendengar kita yang coba bergabung di telepon. Baik, halo, assalamualaikum, selamat pagi. Halo, waalaikumsalam. Baik, dengan ibu siapa di mana, Bu? Dengan Ibu Ita, Pak, di Simboro. Apa yang perlu disampaikan atau ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sebelumnya saya mau bilang selamat Hari Santri untuk santri-santri yang ada di Mamuju, Sulawesi Barat khususnya. Terus ini kan tadi disinggung Pak,
soal bagaimana anak-anak di sana itu di MBS bisa mengembangkan bakat bidang olahraga. Nah, tapi mungkin saya belum dengar bagaimana sekolah di sana memfasilitasi ini santri-santrinya, siswa-siswanya untuk mengembangkan bakatnya di bidang seni. Apakah tidak ada seni di sana atau bisa, karena biasanya pesantren itu kalau seni mungkin lebih banyak ke ini ke semacam hadro, rabana begitu. Ada baik. seni-seni lain yang dikembangkan. Terus pertanyaan keduanya, Pak, ini ada Adinda tak di sini di situ saya mau tanyakan soal bagaimana pesantren di sana mengembangkan karakter kepemimpinan bagi anak-anak perempuan, karena kan biasanya kalau dalam Islam itu perempuan tidak identik dengan yang namanya kepemimpinan, Pak. Nah, tapi sempat disinggung tadi begitu. Itu Ji mungkin Pak pertanyaannya. Terima kasih banyak. Makasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Ita ya. Oke, baik, kita mau langsung tanggapi atau jawab pertanyaan ya. Mengembangkan bakat seni anak-anak yang ada di lingkup pesantren MBS At-Tanwir ini apa saja yang dilakukan atau fasilitas apa yang disiapkan, Pak Aris? Di MBS sendiri itu untuk meningkatkan seni ya kepada para santri kita itu betul tadi yang Ibu katakan, hadroh itu ada memang, ada ekstrakurikuler hadroh. Kemudian ada lagi seni yang ada di MBS At-Tanwir Mamuju, yaitu adalah Pancaksilat. Itu kan seni juga olahraga tapi ada betul. Seninya juga, betul, ya kan? Betul. Pancaksilat. Kemudian juga ada Muhadoro Akbar. Apa itu Muhadoro Akbar? Yaitu adalah pentas seni di mana menampilkan ajang kreasi santri, yaitu berpidato bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Langsung tiga? Langsung tiga. Dalam satu waktu itu, Pak? Satu waktu itu. Oh, gitu? Pidato bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Dan juga ada drama, drama kontes begitu. Drama yang menggunakan bahasa Arab, menggunakan bahasa Inggris juga. Jadi di sana kemampuan berakting diuji? Betul sekali. Ya, seni aktingnya ya, untuk menampilkan kreativitas dramanya itu. Bagaimana cara mereka membuat cerita, narasi, dan juga menampilkan cerita-cerita. Biasa yang dimuat itu, diangkat itu adalah sejarah-sejarah sahabat-sahabat Nabi, Umar bin Khattab dan sebagainya. Kemudian banyaklah yang diangkat itu. Dan juga menampilkan puisi, puisi yang tentunya berbahasa Arab, berbahasa Inggris juga. Nah, disitulah kita muat dalam meningkatkan seni yang ada di MBS itu sendiri. Seperti itu. Dan juga ada agenda ini juga ya di Hizbul Waton, ketika sudah selesai perkemahan itu ada penampilan-penampilan juga kan. Nah, di situ juga di agenda Hizbul Waton perkemahannya. Setelah perkemahan itu ada mereka menampilkan pertunjukan seninya, kayak mungkin tari, ada juga seperti itu ya. Tari, kemudian seni-seni akrobatik lainnya. Artinya tidak ada batasan-batasan lah di pondok pesantren seperti itu. Baik, untuk mengembangkan bakat dan seninya. Yang berikut tadi menanggapi terkait melatih jiwa kepemimpinan kepada perempuan ya, karena memang di Islam gitu katanya Ibu Ita tadi identik pemimpin itu laki-laki. Iya betul. Nah, gimana MBS At-Tanwir Mamuju menanggapi ini? Di santriwati sendiri pasti itu ada pembelajaran kepemimpinan yang diajarkan oleh ustazahnya. Karena kita tidak bisa pungkiri bahwa namanya perempuan itu kita akan mendidik sebagai ibu. Ya kan? Al-Um Madrasatul Al-Ula. Bagaimanapun ibu itu adalah pendidikan pertama bagi anaknya. Jadi disitulah kita tanamkan nilai-nilai kependidikan an-nisaiyah, keperempuanan terhadap santriwati kita. Ya. Kemudian untuk memimpin organisasi itu ada juga ladangnya, khusus itu tadi kayak santriwati kita Fahira ini, Ananda Fahira, kita pilih sebagai memimpin organisasi Hizbul Waton. Artinya
kita tidak menutup fakta bahwa perempuan itu tidak bisa memimpin. Ya, di dalam pondok pesantren itu, yaitu kita berikan ladang untuk santriwati juga itu bisa berkontribusi, bisa memimpin sebuah organisasi dan juga mendidik anak ke depannya. Nah, seperti itu. Iya, baik. Memang bahwa perempuan itu bisa jadi nanti akan jadi pemimpin. Iya, gitu ya. betul. Iya, bukan cuma laki-laki tapi minimal bisa memimpin perempuan yang lain. Iya, betul. Gitu misalnya ya, atau nanti juga disampaikan tadi Pak Aries anak-anaknya nanti di rumah anak-anaknya ya. di rumah. Oke. Saya ke Fakira. Kalau dari Fakira sendiri, arti kepemimpinan atau seorang pemimpin bagi Fakira itu seperti apa? Seorang pemimpin itu. Seorang pemimpin itu seseorang yang mampu bertanggung jawab dengan adanya organisasi tersebut, mampu melatih kita untuk melatih sifat tanggung jawab dan sifat disiplin sendiri, karena itu sesuatu yang pastinya sangat diperlukan oleh seorang perempuan, karena itu nantinya pasti akan sangat berguna bagi masa depan. Baik. Seperti disampaikan Ibu Ita tadi bahwa perempuan itu tidak identik dengan pemimpin. Bagaimana Fakira menilai itu, menanggapi itu? Perempuan jadi pemimpin gitu. Kalau saya sendiri sih ya Kak, perempuan dalam pondok pesantren sendiri juga tidak melarang adanya pemimpinnya seorang perempuan, karena tidak bisa dipungkiri bahwa tidak mungkin ustadz yang akan mengontrol santriwati. Ya, jadi pastinya akan ada pemimpin yang lahir dari karena mau bagaimanapun seorang pemimpin itu lahir dari seorang perempuan. Setuju, dari ibunya. Yeah. Nah, mau bilang gitu Fakira ya. Oke, saya ke Fadel. Fadel, kalau melihat kontribusinya santri nih Fadel di internasional, sejauh mana Fadel? Apakah Fadel lihat sudah cukup atau apa yang perlu dikembangkan untuk kontribusi santri di tingkat global atau internasional, Fadel? Kalau berbicara di tingkat internasional mungkin saya agak susah untuk menjawabnya. Tapi untuk para kami santri akan memperbaiki diri kami dulu ya sebelum berpikir lebih jauh. Karena kalau kita mau perbaiki atau berkontribusi tingkat internasional baru kita belum selesai dengan diri kita akan sulit. Tapi untuk santri sendiri sudah banyak sekali dalam berkontribusi di tingkat internasional, seperti para pemimpin hebat kita yang berasal dari santri, seperti Wakil Presiden Joko Widodo yang kemarin, Maruf Amin adalah seorang santri. Dan banyak juga salah satu tokoh diplomatik kita yaitu Ki Haji Agus Salim, beliau juga seorang santri yang memperkenalkan, yang memberitahu dunia kalau Indonesia itu sudah merdeka. Jadi santri ini berawal dari memperbaiki diri sendiri, lalu kita akan mempedulikan lingkungan sekitar kita. Oke. Fadel, apa pesan yang mau disampaikan sama Fadel sebagai generasi muda yang mungkin belum mengenal pesantren? Nah, apa yang mau disampaikan sama mereka? Kalau pesan saya ya tidak banyak. Saya ingin menyampaikan bahwa jangan pikir kalau pesantren itu adalah tempat kita untuk terkekang. Kan ada istilah yang muncul baru-baru ini bahwa pesantren itu adalah penjara ya. Nah, tapi faktanya tidak begitu. Di dalam pesantren malah saya diajarkan untuk lebih bersosialisasi kepada masyarakat. Dan juga di pesantren kita tidak melulu di dalam terus, karena para pembina juga sering mengajak kita untuk jalan-jalan keluar, entah itu kita pergi jogging atau segala macam. Dan bahkan di event-event tertentu seperti Ramadan misalnya, kami para santri diajak untuk safari dakwah ke berbagai daerah pelosok. Baik. Kalau dari Fahira, apa yang perlu disampaikan kepada teman-teman mungkin yang ada di organisasinya
agar mungkin lebih kedepannya lagi lebih giat lagi gitu. Ya, pesannya ya untuk teman-teman yang sekarang lagi jalanin organisasi, semangat buat memperbaiki event-event selanjutnya, semangat buat kegiatan-kegiatan yang nantinya akan kita selenggarakan bersama. Karena ini pasti semua ada dampak pada akhirnya. Oh ya, event apa yang akan dilangsungkan dalam waktu dekat ini? Ada tidak? Bisa disampaikan di sini? Ya, kalau dalam organisasi Hizbul Wathan sendiri, rencananya dalam waktu dekat ini akan dilaksanakannya Diksar, Kak. Diksar. Dewan Kerabat Penghela untuk Kobilah. Oh, ini artinya apa ini? Perkemahan, Kak. Perkemahan. Iya. Yang dilatih di sana di apa? Apa itu? Dalam pendiksar DKP sendiri, itu kita mendiksar adik-adik Taruna Melati 1 yang nantinya akan mengganti kepengurusan Kobilah sebelumnya. Jadi akan ada pergantian kepengurusan dari angkatan sebelumnya. Oh, baik. Semoga sukses ya. Ya, amin. Itu berapa lama itu? Biasanya dilangsungin 3 hari, Kak. 3 hari? Iya. Oke, baik. Yang terakhir dari Pak Aries, apa yang Pak Aries mungkin menjadi cita-cita besar MBS Satuan Wirmamuju di momen Hari Santri Nasional 2025 ini, Pak Aries? Baik, cita-cita saya berharap mungkin cita-cita MBS ke depan adalah tentunya melahirkan generasi-generasi bangsa ya, generasi penerus kepemimpinan di negara ini menjadi generasi yang cerdas, bukan hanya cerdas secara keilmuan umumnya, tetapi juga tetap dilandasi dengan keilmuan agamanya. Nah, seperti itu. Kemudian santri ini juga dapat berkontribusi dan juga sebagai calon pemimpin masa depan. Banyak, betul tadi yang dikatakan oleh Ananda Fadel, banyak pemimpin-pemimpin yang ada di negeri ini tuh dari santri. Yeah. Contohnya tadi Kiai Haji Agus Salim. Kemudian kalau dari pemimpin Muhammadiyah dan juga pemimpin-pemimpin di Nahdlatul Ulama sendiri, ada Kiai Haji Din Samsudin dari Muhammadiyah. Kemudian beliau juga kalau tidak salah di MPR pernah ya. Itu kan dari santri itu. Jadi ini menjadi motivasi tersendiri. Iya, motivasi tersendiri bagi santri MBS. Kemudian untuk MBS sendiri bisa menjadi pondok pesantren yang diterima di kalangan masyarakat apapun, baik itu dari masyarakat NU maupun masyarakat ormas-ormas lainnya dapat diterima di khususnya Kota Mamuju ini. Baik. Begitu. Ya, baik, itu yang menjadi yang terakhir di kebersamaan kita pendengar di Halo Sulawesi Barat, dan luar biasa sekali tentunya banyak inspirasi yang positif dari narasumber kita untuk pagi hari ini di Dialog Halo Sulawesi Barat yang juga bertepatan dengan momen Hari Santri Nasional Rabu 22 Oktober 2025 tepat hari ini. Jadi dari pesantren mereka bukan hanya belajar kitab dan akhlak, tapi juga membangun karakter, kepemimpinan dan wawasan global. Kepada narasumber kita Pak Aries Fauzan Najib MPD, beliau pembina pesantren MBS Satuan Wirmamuju, ada juga Fakira Raihana ya, Ketua Hizbul Wathan SMA MBS Satuan Wirmamuju, Fadel Muhammad, Ketua IPM SMA MBS Satuan Wirmamuju. Terima kasih sudah hadir di studio pagi hari ini. Semoga di lain waktu kita bisa sama-sama lagi di sini ya. Baik. Kita berbagi dengan pendengar kita, masyarakat Sulawesi Barat. Pendengar, kita cukupkan. Saya Randi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian talk show interaktif Halo Sulawesi Barat.